Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tensi terus naik. Hubungan antara geng Solo dengan geng Pacitan, atau sekarang bisa disebut sebagai Partai Solidaritas Indonesia Cap Gajah melawan Partai Demokrat. Dan ini memang tampaknya luar biasa, pemirsa. Ya, dan karena itu ya ada usul dari para aktivis, ya, Demokrat bisa konsolidasikan kekuatan, menggalang kekuatan untuk dongkel Gibran. Karena ya salah satunya pemicunya ya bisa jadi karena mungkin kebencian dari geng Solo ke Pacitan itu sudah seperti itu, ya. Dan ini akumulasi sepertinya, ya, tindakan-tindakan geng Solo ini terhadap Pacitan, dan sudah saatnya bukan hanya Demokrat itu defense, tetapi juga ya sekali-sekali counter attack, ya, dengan mengembangkan isu tentang penggulingan Gibran, misalnya seperti itu, ya. Ya, kenapa ini menjadi satu wacana yang tensinya tampaknya terus naik? Pertama adalah tampak bahwa geng Solo ini membuat narasi di belakang ijazah palsu itu adalah orang besar berbaju biru. Siapa lagi kan? Kalau bukan SBY, masa Zulhas, masa Surya Paloh, apalagi anak buahnya mereka kan? Nggak mungkin itu. Tetapi memang akhirnya ketika ada reaksi dan respon dari Demokrat bahwa itu fitnah dan lain sebagainya, ngelokro Jokowi, harusnya tunjukkan dong. Ini loh indikasinya, ini ada transfer nih ke Rismon, ke Roy Suryo, ke Tifa, ke ini. Kalau memang ada transfer. Tapi kalau memang tidak ada dukungan sama sekali, dan ini orang aktivis-aktivis yang dimaksud itu adalah betul-betul independen, yaitu namanya memang fitnah kalau begitu. Dan karena itu memang ngelokro. Sekarang para termulnya tidak lagi mengangkat baju biru kan, ya, tetapi memang kemarahan dari Solo itu wajar sekali karena isu tentang penggulingan Gibran itu, ya, dimotori oleh yang sangat kuat itu adalah para jenderal 300-an orang, ya, dari berbagai angkatan tanpa satupun polisi. Jadi TNI semua begitu kan. Nah, kalau orang melihat TNI, siapa jenderal TNI? Baliknya ke SBY lagi, ya. Dan mungkin juga dalam konteks ini Prabowo memang harusnya main aman. Tidak boleh kelihatan kalau dia itu memihak AHY daripada Gibran. Tetapi memang mungkin kecenderungan mungkinnya seperti itu, ya. Apalagi kalau Prabowo itu udah baca postingan-postingan Fufu Fafa dan mungkin ada yang nyuplai, ya. Prabowo itu dimaki-maki habis sama Gibran. Dan karena itu mungkin sudah Sabtu titik, ya, bagaimana Gibran menerjemahkan musuh bapaknya itu adalah musuhnya, dan itu juga yang terjadi dengan Pacitan, ya. Diam-diam Prabowo memihak kepada Pacitan, pada Demokrat. Nah, mungkin akan sangat bagus, ya, sekali-kali lah unjuk gigi gitu Demokrat untuk bisa mendapatkan simpati publik. Kalau enggak, wah, semakin hari semakin tergerus loh Demokrat, apalagi semakin hari SBY juga semakin sepuh gitu kan. Ini uji nyali bagi AHY, ya, bahwa negara kita akan semakin bagaimana begitu. Dan ini diajari oleh siapa? Muslim Arbi. Dia katakan begini, pemirsa, ya, Demokrat bisa galang kekuatan maksulkan Gibran. Ya, judulnya provokatif. Ini kalau dibaca oleh para termul, waduh, bisa kelojotan. Tetapi ya banyak, saya kira akan mendapatkan dukungan, ya, Demokrat kalau berani memberikan langkah seperti itu. Jangan orang lain yang suruh kerja berkeringat-keringat, berdarah-darah, kemudian aku dong yang wakil presidennya. Jangan gitu, nggak bagus itu, ya kan? Nah, tunjukkan inisiatifnya, ya. Ini kata Muslim Arbi, Partai Demokrat bisa saja menggalang kekuatan untuk melakukan pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka setelah ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono AHY diabaikan.
tidak disalamin sama Gibran. Itu hanya ekspresi saja. Tetapi memang terjadi rivalitas yang substansial dan tensinya terus naik itu. Ini Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi merespon sikap Gibran yang tidak menyalami AHY dalam momentum upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat kemarin, pemirsa. Dan Gibran sedang mengirim pesan bahwa hubungan politiknya dengan AHY sudah beku atau bahkan bisa dikatakan patah arang atau malah menuju kepada konfrontasi. Dan ini bisa dibaca sebagai sinyal kepada Demokrat bahwa tidak semua pintu terbuka lebar di kabinet atau di lingkar kekuasaan, ya. Tuh pemirsa. Ya, dan menurut Muslim ketegangan tersebut akan berdampak pada stabilitas koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, ya. Tetapi ini beranikah itu, ya. Masalahnya itu di situ. Ya, kalau Demokrat itu kalau dizolimi dia mungkin akan bisa bertahan, tapi kalau mengambil inisiatif tampaknya tidak cukup berani. Dan ini bukan taruhan sih. Tidak mungkin ada kata-kata ayo kita gulingkan Gibran dari Demokrat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.